Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Mari kita belajar lagi supaya kita paham, sehingga kita bertambah senang, dan mudah-mudahan Anda menjadi mahasiswa ataupun siswa yang berprestasi. Ya, bagi guru, moga-moga menjadi guru yang menginspirasi kebaikan. Oke, pada kali ini kita akan membahas video kedua tentang kimia organik, yaitu ikatan pada senyawa organik. Jadi, bagaimana pembentukan ikatan pada senyawa organik? Apakah termasuk ikatan ionik ataukah ikatan kovalen? Lebih umum ini termasuk ikatan yang mana? Lalu mengapa? Kalau kovalen mengapa dan kalau ionik mengapa? Ya? Bagaimana penjelasan VBT? Ya, yaitu teori ikatan valensi. VBT ini valence bond theory. Ya. Lalu jenis tumpang suh orbital, itu dengan cara seperti apa? Ya? Apakah termasuk ikatan sigma, apakah termasuk ikatan pi? Kita akan juga bahas tentang hibridisasi sp3, sp2, dan sp pada senyawa organik. Ya. Lalu bagaimana dengan kekuatan ikatan? Ini juga dilengkapi dengan soal dan pembahasan. Selamat menyaksikan. Video sebelumnya sudah saya buatkan tentang definisi, identifikasi, dan klasifikasi, ya, dengan beberapa pembahasan sebagai berikut. Bagi yang belum melihat, silakan melihat dulu supaya lebih paham dan lebih mudah dalam memahami video kedua ini, ya. Sebenarnya video ringkasan kimia organik juga sudah saya buat khususnya bagi para mahasiswa yang ingin merefresh pembelajaran kimia organik atau bagi siswa-siswa SMA, ya, dengan berbagai trik pembahasan. Oke, lanjut saja, ya. Oke, ikatan kovalen pada senyawa organik ini dijelaskan dengan teori ikatan valensi. Ya, saya gunakan salah satu teori, yaitu teori ikatan valensi atau disebut juga VBT, valence bond theory. Sebelum teori ikatan valensi ini masih banyak teori-teori yang lain. Ya, ada terutama ikatan itu paling maju berkembang ketika sudah ditemukannya teori atom bor. Dari teori atom bor ini kita tahu bahwasannya atom-atom itu terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang berada pada kulit-kulit atom. Nah, seperti itu, sehingga ada kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Lalu juga bisa dihitung elektron-elektron pada kulit tersebut, apakah jumlah elektronnya oktet ataukah tidak. Nah, teorinya berkembang lagi menjadi teori Kosel pada ikatan ini. Nah, teori Kosel ini lebih banyak menjelaskan tentang ikatan ionik, jadi serah terima elektron. Tapi teori Kosel ini tidak mampu menjelaskan ikatan kovalen, karena itu ada teori yang lagi yang dibuat oleh Lewis, yaitu berkaitan dengan ikatan kovalen. Ya. Ada lagi teori visi EPR, ya. Visi IPRW ini berkaitan dengan tolakan-tolakan antar pasangan elektron valensi. Tapi teori-teori tadi, ya, teorinya Kosel, teorinya Lewis, teori visi EPR itu gagal, ya. Gagal memberikan jawaban pada pertanyaan fundamental mengapa molekul lebih stabil daripada dua atom yang membentuknya. Masalah kestabilan molekul ini diselesaikan dengan menggunakan mekanika kuantum atau mekanika gelombang dari Hitler dan London. Nanti teori VBT ini Anda temukan lebih lengkapnya itu ketika Anda belajar tentang kimia kuantum. Menurut Lewis, ya, sebelum VBT ini ada teorinya Lewis, ini sangat berguna juga dalam menjelaskan ikatan kovalen pada senyawa organik. Ya. Menurut Lewis, ikatan kovalen adalah ikatan antara atom-atom yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah,
Jadi pemakaian pasangan elektron ini antar atom-atom membuat atom-atom tersebut saling berikatan. Contoh ini hidrogen ya, H2, H dengan elektronnya 1 bertemu dengan H yang lain elektronnya itu dapat berikatan. Ini pasangan elektron ikatan yang digunakan untuk berikatan antara H dengan H ya. Jadi elektron yang bermuatan negatif menarik inti atom di antara kedua atom-atom tersebut sehingga dia saling berikatan. Lalu menurut Heitler dan London ini pencetus VBT ya, pencetus valence bond theory, Heitler dan London ini menjelaskan pembentukan molekul hidrogen dengan penyelesaian persamaan gelombang ya, dengan menyelesaikan persamaan gelombang sistem yang terdiri atas dua atom hidrogen dengan pendekatan sistem molekul hidrogen adalah dua proton. Nah, ini dua proton teman-teman dan dua elektron. Nah, ini elektronnya mengelilingi proton tersebut dari proton dan neutron. Ini juga saya beri gambaran awan-awan elektron sebagaimana teori atom mekanika gelombang ya. Heitler dan London menghitung energi sistem sebagai fungsi jarak antar atom dan mendapatkan bahwa ada lembah dalam yang berkaitan dengan energi minimum yang diamati dalam percobaan, yakni pada jarak ikatan, tapi masih kurang sesuai kalau hanya menggunakan pendekatan itu. Karena itu dia menggunakan pendekatan, mencoba pendekatan yang lain, yaitu sistem dengan elektron yang posisinya dipertukarkan dan menghitung ulang dengan asumsi bahwa dua sistem harus menyumbang sama pada pembentukan ikatan. Oke, karena itu di sini saya tulis A2B1. Nah, ini A ini misalkan hidrogen dengan simbol A dan hidrogen dengan simbol B. Ini ada dua hidrogen ya. Lalu masing-masing hidrogen itu punya elektron. Nah, ini kalau A2 itu elektron pada B. Lalu kalau satu itu elektron pada A. Nah, ini saling dipertukarkan karena suatu saat dia juga dipertukarkan, suatu saat dia berada pada atom hidrogen asalnya elektron tersebut. Nah, setelah menggunakan pendekatan itu juga digunakan ini ya tadi ya, saling dipertukarkan, didapatkanlah energi molekul yang hampir sama dengan percobaan. Menurut Heitler-London, ikatan kovalen dibentuk melalui tumpang suh atau overlapping orbital-orbital valensi atom sehingga elektron terlokalisasi. Elektron berada pada tempat tertentu. Sehingga tadi ya orbital-orbital valensi tadi saling bertumpang suh atau bertumpang tindih atau overlapping. Masing-masing orbital menyumbang satu elektron dengan spin berlawanan agar diperoleh molekul yang stabil. Menurut Pauling dan Slater, ini masih teori VBT, jadi dua kelompok orang ini menyumbangkan pada teori VBT ya, valence bond teori. Kekuatan ikatan bergantung kepada derajat tumpang suh orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Semakin banyak jumlah orbital yang saling bertumpang suh, maka ikatan yang terbentuk semakin kuat. Misalkan ini ya, ini tumpang suh, ini orbital yang ada di sini ya. Ini ada dua ikatan, banyak tumpang suh. Ikatan, oh berarti ini lebih banyak lagi tumpang suh. Nah, ini berpengaruh pada kekuatan ikatan. Nanti juga berpengaruh pada jarak ikatan ya. Bagaimana pengaruhnya? Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Oke, tadi bicara tentang orbital atom. Apa sih Pak orbital atom itu? Jadi orbital atom ini adalah kebolehjadian ya, kebolehjadian menemukan elektron dalam suatu atom. Nah, misalkan di sini 1s kebolehjadiannya menemukan elektronnya ini berbentuk bola seperti ini. Nah, kalau 2s ini masih berbentuk bola, jadi kalau s itu bentuknya bola ya. Kalau p bentuknya seperti ini. Nah,
ya, seperti balon terpilih ini, tapi 2 ya. P, X, PY ataupun PZ, bentuknya seperti ini. Anda tentu masih ingat ya konfigurasi elektron ya. Nah, kalau lupa Anda lihat video saya tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Bisa cari di channel YouTube saya. Bagaimana menentukan konfigurasi elektron. Misalkan karbon ya. Karbon nomor atomnya 6, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, 2p2 itu nanti seperti ini, diisi satu persatu dulu baru berpasangan ya. Nah, itu ada 3 aturan ya. Anda lihat lagi videonya kalau lupa, mudah-mudahan ingat ya. Oke, ini tadi adalah orbital P ya. Jika digabung orbital P nya itu dalam suatu geometri tertentu jadinya seperti ini ya. Lalu orbital 2s dan orbital P yang ada di sini itu bisa digabung menjadi orbital hibrida ya. Nah, jadi nanti mengalami hibridisasi. Ini saya ambil salah satu saja ya. Salah satu ya. Ketika satu ini bergabung misalkan dengan ini, dia akan menjadi orbital hibrida dengan bentuknya seperti ini ya. Jadi fasanya ini, ini biru dan merah ini menandakan fasa ya. Jadi ini karena 2s nya ini sama-sama biru, maka fase yang biru ini menjadi lebih besar ya. Ada yang menggambarkannya dengan positif negatif fasanya itu ya. Tapi positif dan negatif itu bukan merupakan muatan, ini fasa gelombang ya, fasa gelombang. Kalau fasanya sama, ini saling berinteraksi, mengalami interferensi, dia fasanya akan bertambah besar. Kalau fasanya berbeda, ya akan saling meniadakan. Oke, lanjut, saya beri contoh satu hibridisasi, nanti hibridisasi yang lain Anda anggap sebagai soal dan latihan ya. Tolong perhatikan ini ya. Hibridisasi atom karbon, hibridisasi sp3. Jadi atom karbon ini bisa berhibridisasi menjadi sp3, sp2 ataupun sp1. Wow, keren ini karbon ini ya. Sebagaimana pembelajaran sebelumnya, atom karbon ini punya sifat khas ya, sehingga dia dapat berinteraksi dengan berbagai cara dan menghasilkan berbagai senyawa ya. Bagaimana hibridisasi sp3? Oke, tadi sudah disebutkan bahwasanya atom karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, karena ini menggunakan VBT, jadi yang digambarkan dalam VBT ini adalah elektron valensinya, yaitu tadi ya 2s2, 2p2. Dari ground state, keadaan dasar dari karbon tadi seperti ini ya. Nah, ini saya pindah di sini. Dengan menerima energi, dia bisa mengalami eksitasi. Nah, dari sini menjadi ke sini ya, mengalami eksitasi seperti ini ya, dari 2s ke 2p. Lalu dari ini dia mengalami hibridisasi, menjadi bentuknya seperti ini ya, menjadi orbital hibrida, menjadi sp3 ya. Ini ada 4 orbital hibrida. Kenapa 4? Karena yang mengalami hibridisasi tadi 4 orbital ya, orbital dari 2s dan orbital dari 2p. Di 2p nya itu ada px, py dan pz, jadi ada 4 ya. Sehingga menjadi 4 orbital hibrid sp3. sp3. Atau Anda juga bisa menulisnya dengan 2sp3 ya, karena berasal dari kulit kedua ya, 2sp3. Ketika bergabung dengan hidrogen membentuk CH4, maka hidrogen ada 1 elektron pada S, sehingga tinggal ditambahkan di sini. Tadi yang awalnya ini tidak berpasangan, karena ada hidrogen menjadi berpasangan ya, diisi sampai 4, membentuk CH4. Ini nanti membentuk ikatan sigma. Membentuk ikatan sigma. Apa itu ikatan sigma?
Ikatan sigma itu ketika elektron ikatan dalam ikatan sigma itu terletak di sekitar garis hayal, ya, di sekitar garis atau hayalan yang menghubungkan inti kedua atom. Ini yang disebut dengan overlapping end to end, ya. Ini adalah garis hayalnya antar inti H dan inti karbon. Ada suatu orbital atom, ya, orbital atom tadi dengan hibridisasi 2sp3. Nah, ini kalau berada pada garis hayal ini disebut dengan ikatan sigma. Ikatan sigma ini end to end overlapping. Ini tadi hibridisasinya juga bisa digambarkan seperti ini, ya. Ini tadi 2S ditambah dengan 2P, nah, pada semua P jadilah seperti ini. Nah, seharusnya ini ada orbital kecil di sini, ya. Nah, ada orbital kecil seperti ini. Sebagaimana tadi, mungkin karena kecil ini tidak digambarkan, ya. Ini saya dapatkan dari pembelajaran melalui MIT yang konon katanya itu merupakan universitas terbaik di dunia, ya. Oke. Jadilah orbital seperti ini. Nanti ini ikatan sigmanya itu terjadi antara C2sp3 dengan H1s. Hanya tidak mengalami hibridisasi, ya. Yang mengalami hibridisasi tadi atom karbon, ya, menjadi hibridisasi sp3. Sehingga terbentuk orbital hibrid tadi, ya. Ini sp3. Kalau hidrogennya orbitalnya tidak mengalami hibridisasi, sehingga ditulis 1s. Ini bentuk molekul bola dan stick. Nah, bisa digambarkan seperti itu. Ini ikatannya semuanya ikatan sigma, ya. Berdasarkan overlapping orbital-orbital, ya. Ini ikatannya kovalen, penggunaan elektron secara bersama kalau ikatan kovalen, ya. Oke, lanjut soal dan pembahasan, ya. Bagaimana hibridisasi atom karbon pada C2H6? Nah, bagaimana? Tadi kan pada metana, ya, CH4. Nah, lalu bagaimana pada atom karbon yang terdapat pada etana, ya? Oke, Anda kerjakan dulu. Bagaimana? Anda pikirkan, ya. Jadi makin banyak Anda berpikir dan berlatih, insya Allah makin pintar, ya. Oke, saya anggap sudah. Pada metana, karbon membentuk 4 ikatan tunggal. Nah, kalau pada metana. Nah, kan tadi seperti ini, ya, hibridisasinya, ya, sp3. Ini metana. Loh Pak, bentuknya gini. Ini sama dengan tadi, ya. Kalau tadi itu bedanya ini diputar 90 derajat, sehingga bentuknya berdiri, ya. Kalau ini dibuat seperti ini masih dalam bentuk CH4, ya. Bukan CH4, ini masih dalam bentuk orbital atom karbon saja, ya, orbital atom karbon. Lalu orbital atom karbon bertemu dengan karbon yang lain, jadilah bentuknya seperti ini, ya. Ini sama-sama bentuknya sama-sama tetrahedral. Jadi faktanya karbon ini menggunakan ikatan yang sama pada semua senyawa, ya. Seperti etana yang mempunyai ikatan tunggal. Kalau pada atom-atom yang mempunyai ikatan tunggal, karbon ini membentuk sp3, ya, tetrahedral. Kalau ikatan rangkap, ini beda lagi nanti hibridisasinya. Karena pada C2H6, yaitu etana ini ikatannya tunggal semua, dia membentuk hibridisasi sp3. sp3, ya. Oke, lalu ketika ditambahkan dengan hidrogen, jadinya seperti ini, ya. Ditambahkan dengan hidrogen. Hidrogen diisi dengan hidrogen semua. Kalau ini kan ikatannya tadi, ya. Karena ikatan yang di sini, ya, sp3 yang ini merupakan yang di sini, ini ikatan sigma, ya. Karena orbital atomnya tadi, ikatan elektronnya itu berada di garis hayal antara dua inti karbon ini, sehingga ini membentuk ikatan sigma, ya. Jadi ada dua jenis ikatan di dalam etana, yaitu sigma C2sp3. Nah, ini C2sp3 dengan C2sp3. Lalu jenis yang kedua yaitu ikatan sigma antara C2sp3 dengan H1s. Nah, jadi ada dua jenis. Nah, yang C2sp3 ini ada sebanyak 6.
ya. Nah, 6 di sini. Ikatan tunggal pada atom C dan C ini pada etana bisa berotasi. Nah, ini bisa berotasi secara bebas sehingga menghasilkan orientasi yang relatif berbeda. Orientasi yang relatif berbeda ini disebut conformation. Nah, saya tetap gunakan bahasa Inggrisnya conformation. Jadi ini ya, nah, dia bisa berputar ini, berputar. Kalau awalnya ini bentuknya seperti ini, lalu berputar menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, ini kok menghadap ke sana Pak? Ya, ini kan tetrahedral tadi ya, tetrahedral. Dan lagi ini juga masih menggunakan teori visi EPR ya. Nah, ini supaya gaya tolaknya makin kecil, maka dia menghadap ke sana ya. Nah, seperti itu. Ada 3 kemungkinan konformasi dari molekul C5H12. Nah, kalau ini kan etana, etana ini ada 2 kemungkinan bentuknya ya, bentuk konformasinya ada 2 ya, seperti ini. Nah, kalau molekulnya makin besar ya kemungkinan konformasinya juga makin besar. Nah, contohnya ini C5H12, ini pentana. Pentana ada 3 jenis bentuk konformasi. Pentana salah satu molekul yang terdapat pada bensin. Oke, soal dan pembahasan yang kedua, bagaimana hibridisasi sp2 pada atom karbon? Nah, silakan Anda kerjakan. Tadang. Jawabannya seperti ini ya. Jadi tadi atom karbon ya, sebelum mengalami hibridisasi seperti ini. Lalu ada 1 elektronnya ini mengalami eksitasi ke sini ya. Tapi hanya 2s dan p, orbital p hanya 2 yang mengalami hibridisasi. Yang satunya tidak mengalami hibridisasi. Nah, ini nanti yang digunakan untuk berikatan rangkap. Satu yang tidak mengalami hibridisasi ini digunakan untuk berikatan rangkap. Karena itu, karena dia tidak mengalami hibridisasi, tingkat energinya lebih tinggi daripada ini. Kalau ini kan mengalami hibridisasi sehingga tingkat energinya menjadi sama antara 2s dengan 2p ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini supaya mudah dan benar ya. Ada yang menggambarkannya 2s dengan 2p ini sama kedudukannya ya, padahal belum hibridisasi. Itu kurang tepat. Nah, kalau sudah hibridisasi membentuk sp2, tingkat energinya sama. Tingkat energinya sama. Jadi hibridisasi ini penggabungan orbital-orbital sehingga tingkat energinya menjadi sama. 2p yang di sini karena tidak mengalami hibridisasi, dia tingkat energinya lebih tinggi. Oke, tadi C2H4 ini mempunyai 1 ikatan sigma dan 1 ikatan P. Nah, ikatan sigma ini terbentuk dari ini hibridisasi sp2. Nah, ini jadi ini yang di sini ini adalah sigma C2sp2 C2sp2. Nah, ini karena sama-sama atom karbon ya. Nah, ini juga ikatan sigma, tapi sigmanya sigma C2sp2 dan H1s. Nah, ini ada 4 ya, ikatan sigma yang C2sp2 dan H1s. Lalu yang di sini ini, ini tadi PY yang tidak mengalami hibridisasi, dia membentuk ikatan P. Nah, ikatan P. Ini supaya mudah, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, kalau ini yang kuning-kuning ini adalah ikatan sigma semua. Nah, kalau ikatan sigma tadi sudah saya jelaskan, elektron ikatan yang terdapat dalam ikatan sigma ini berada pada garis hayal. Ini Z-nya ini ya. Nah, garis hayal di sini yang menghubungkan kedua inti atom. Nah, berarti itu ikatan sigma kalau seperti itu. Nah, atau disebut juga end-to-end overlapping. Tapi kalau overlappingnya itu melalui set-to-set overlapping, nah, membentuk ikatan P. Nah, bedanya ikatan P itu elektron ikatan dalam ikatan P tidak terletak
di sekitar garis khayal yang menghubungkan inti kedua atom. Nah, ini kan tidak terletak di garis khayal seperti di sini. Nah, karena itu ini disebut side to side overlapping. Walaupun ini menunjukkan dua ya, atas dan bawah, tapi ini kan terdiri dari satu orbital dan satu orbital yang bergabung ya. Nah, ini membentuk satu ikatan, sehingga 1 tambah 1 ini sigma dengan ikatan pi ini membentuk karbon dengan ikatan rangkap 2. Nah, seperti itu. Ketika digabung ini jadi seperti ini kalau berdasarkan tadi ya, gabungan orbital-orbital. Jadi bentuknya kalau patena ikatan rangkap 2 bentuknya strukturnya planar ya, strukturnya planar. Ini kalau digambarkan menggunakan elektrostatik potential map, jadinya seperti ini. Ini penggambaran menggunakan komputasi. Kalau tadi pada etana itu bisa mengalami rotasi. Kalau pada etena karena ada ikatan rangkap 2 ya. Nah, ini ikatan rangkap 2 ini lebih kuat daripada ikatan tunggal, sehingga molekul tidak dapat berotasi di sekitar ikatan rangkap. Nah, bagaimana hibridisasi pada atom karbon dengan hibridisasi sp? Nah, caranya sama ya. Nah, sp ini kan nanti membentuk ikatan rangkap 3 ya. Nah, rangkap 3 sehingga yang mengalami hibridisasi ini hanya 2s dan 2p. Nah, di 2p nya ini hanya satu orbital yang mengalami hibridisasi sehingga disebut dengan sp. Yang ini yang 2 ini tidak mengalami hibridisasi karena itu tingkat energinya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Caranya hampir sama ya. Ini mengalami eksitasi dulu baru mengalami hibridisasi. Oke, jadilah seperti ini ya. Asetilen C2H2 itu membentuk ikatan rangkap 3 terdiri dari 1 sigma dan 2 pi ya, terdiri dari 1 sigma dengan 2 pi. Kalau Anda kesulitan melihat ini, Anda bisa lihat yang di sini ya. Oke, yang pertama membentuk ikatan sigma. Sigma ini dari C2sp dengan C2sp. Nah, ini kan ada 2 sigma ya. Ada 2 sp maksudnya. Ada 2 sp. Sp yang pertama digunakan untuk membentuk ikatan sigma antar C. Sp yang kedua itu digunakan untuk berikatan dengan H. Nah, ini C2sp dengan H1s ya, H1s. Lalu ini hampir sama ya, sama. Dari situ ada juga ikatan pi-nya. Nah, ikatan pi-nya ada 2, ikatan pi-nya ada 2, 1, 2 ya. Ikatan pi antara C2px dengan C2px ya. Lalu ikatan pi antara C2py dengan C2py. Nah, ini kesepakatan para ilmuwan ya, kesepakatan para ilmuwan. Jadi PZ itu terletak pada absis antara 2 inti ini ya. Nah, kesepakatan ilmuwan ya. Saya sudah melihat perkuliahan di ITB ataupun di MIT dan berbagai buku, tapi ada juga buku yang menyalahi kesepakatan itu ya. Jadi 3 ikatan terdiri dari 1 sigma dan 2 pi. Nah, ini nanti sudutnya ini 180 derajat sehingga bentuknya linear. Golongan pada hidrokarbon alifatik, kalau tadi kita simpulkan ya, rantai terbuka tadi, ini tadi membentuk hibridisasi sp3, sp2 dan sp. Nah, sp3 nanti yang diikat ini 4. Ini yang diikat 3, lalu ini yang diikat 2 ya. Contohnya ini sudutnya 109, 120, 180 sudutnya yang ada di sini ya. 120 ini antara ini, 180 itu ini. Nah, seperti itu. Oke, ini gabungan antara orbital-orbital. Nah, ini gambaran ini adalah seperti ini ya. Ini ikatan pada sp3 itu hanya 1
ikatan sigma, sedangkan pada etena ini ada satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Nah, kalau pada asetilen ini ada satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Oke, ini grup dan golongan ya, grup atau golongan. Grup ini bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggrisnya alkana itu adalah alkene ya, alkene. Nah, ini bacanya alkene. Lalu pada alkena ini bahasa Inggrisnya alkene. Nah, kalau Anda kuliah berbahasa Inggris supaya mudah ya. Lalu yang alkuna itu bahasa Inggrisnya alkain. Nah, beda dengan ini. Karena ini alkene, ini adalah alkain. Alkain. Nah, seperti itu. Kekuatan ikatan ya. Ikatan rangkap 3 itu lebih kuat daripada ikatan rangkap 2. Tapi yang paling lemah ini ikatan tunggal ya, ikatan tunggal. Nah, kalau Anda membayangkan ya, orang yang gandengan satu tangan dengan gandengan dua tangan itu tentu lebih kuat dengan gandengan dua tangan. Nah, anggap saja seperti itu ya. Lalu panjang ikatan. Karena dia mengikat lebih kuat pada ikatan rangkap 3, maka panjang ikatannya lebih kecil ya. Nah, lebih kecil. Yang paling besar, yang paling panjang ikatannya yaitu pada ikatan tunggal. Ini sesuai dengan teorinya tadi. Menurut Pauling Slater, kekuatan ikatan itu bergantung kepada derajat tumpang suh orbital yang terlibat dalam pembentukan ikatan ya. Semakin banyak jumlah orbital yang saling tumpang suh, maka ikatan yang terbentuk semakin kuat. Nah, ini kan makin banyak ini. Ada tumpang suh 3 orbital ya. 3 orbital sehingga membentuk 3 ikatan di sini. Soal dan pembahasan sedap ya. Nah, mari kita latihan supaya makin pintar ya. Tentukan hibridisasi dari atom-atom yang diberi tanda panah berikut. Oke, Anda kerjakan hibridisasinya ya. Nah, hibridisasinya. Misalkan di sini ini hibridisasinya apa? Ya, saya beri contoh 1. Diling. Nah, ini ikatan tunggal CH3 ya. Nah, maka hibridisasinya sp3. Nah, sp3. Lalu ini ikatan rangkap, hibridisasinya apa? Ya, SP. Ya, mungkin Anda betul, alhamdulillah. Kalau belum betul, ya, Anda lihat lagi videonya ya. Ini hibridisasinya SP2. Kalau ini SP, ikatan rangkap 3 itu hibridisasinya SP. Kalau rangkap 2 itu hibridisasinya SP2. Pada nitrogen ini hibridisasinya sama ya, SP2. Ya. SP2. Tapi kalau nitrogen membentuk NH3 itu hibridisasinya sp3 ya. Lalu ini kan ikatan rangkap karbonnya ini. Nah, berarti sp2 ini juga rangkap sp2. Nah, intinya kalau pada karbon berikatan tunggal itu sp3. Kalau berikatan rangkap 2 itu sp2, kalau ikatan rangkap 3 itu sp saja ya, sp. Oke, demikian. Soal lagi ya. Soal ini saya dapatkan dari MIT ya. Oke, identifikasi jenis karbon-karbon, jenis ikatan karbon-karbon yang terdapat pada kotak ini. Oke, silakan ada identifikasi karbon-karbon yang ada pada kotak ini. Ini kalau digambarkan itu supaya mudah, mungkin Anda perlu bantuan ya. Nah, ini gambarnya itu seperti ini teman-teman ya. Ini ikatan rangkap 2 ya. Jadi yang ditanya karbon ini dengan karbon ini berikatan dengan yang lain ya. Saya gambarkan seperti ini aja ya. Karena panjang. Nah, ini berikatan dengan H. Oke, saya gambarkan H-nya, pendek kan H ya. Sedangkan ini berikatan dengan yang lain. Nah, ini juga berikatan dengan yang lainnya. Ya, yang ditanyakan hibridisasi di atom C karbon ini dan karbon ini. Oke, silakan. Sudah? C
Jawabannya adalah oke, yang kelima ini ya. Jadi ini hibridisasinya C2sp2 karena dia ikatan rangkap 2 teman-teman ya. Ini kan dan ikatan rangkap 2, maka C2sp2 dengan C2sp2. Tapi kan tidak hanya satu ikatan di sini ya, ada 2 ikatan, berarti ada 2 nih ya, satunya sigma, satunya pi. Nah, kalau pada pi-nya ini 2py dengan C2py dengan C2py. Oke. Paham teman-teman? Ya. Oke, soal dan pembahasan berikutnya ya. Identifikasi simetri ikatan dan hibridisasi dari orbital atom yang menyusun ikatan C dengan O pada yang ini. Ini sudah diberi tanda di sini ya, CD ya, berarti yang ini teman-teman. Pada vitamin C. Oke, Anda tentukan hibridisasinya apa. Sudah? Jawabannya adalah 3. Oke, sudah benar teman-teman? Belum? Anda lihat ini ya. Jadi ini kunci jawabannya. Saya tadi yang CD ya. Oke, CD. CD berarti ini. Oke. Ini. Tapi saya beri jawaban semuanya tadi ini ya. Mulai dari A sampai hibridisasinya bagaimana ya. Kalau pada CB dengan H ya. Nah, ini CB dengan H berarti ini teman-teman. CB ini dengan H, hibridisasinya ini kan ikatan tunggal. Nah, kalau ikatan tunggal ya C2sp3. H-nya ini tidak mengalami hibridisasi, berarti 1s. Nah, kalau pada yang ini CBCA, oke, berarti ini ya. C pada B dan C pada A. Ini ikatan tunggal semua, berarti ya 2sp3 ya. Ini juga 2sp3. Oke, ini sama, tidak saya jelaskan ya. Lalu CB dengan O. Nah, ini ya. CB dengan O. Nah, ini sama dengan pertanyaan yang di sini ya. Nah, ini CD dengan O juga sama ya. Nah, saya bahas satu saja karena pertanyaannya dengan ini ya. Maka CD dengan O membentuk hibridisasi C2sp2 karena ini C yang di sini ini ikatan rangkap teman-teman ya. Ikatan rangkap berarti C2sp2. Lalu O-nya ini adalah oksigen itu membentuk hibridisasi sp3. Ya, kalau ikatan tunggal dia membentuk hibridisasi sp3. Oke teman-teman, itulah video tentang ikatan pada senyawa organik ya. Anda bisa menyaksikan video kami yang lain ya. Ini sudah saya buatkan juga tips dan trik tercepat kimia organik. Ini bagi anak-anak SMA ataupun mahasiswa yang ingin merefresh pembelajaran berkaitan dengan kimia organik. Nantikan juga video selanjutnya berkaitan dengan alkana, alkena, dan alkuna. Semoga Anda makin paham, sehat, dan juga makin pintar dan berprestasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.